Assalamualaikum, selamat datang di konten baru Mara Channel, yaitu Layar Tancap. Di konten ini kita menyajikan review, informasi, dan berbagai hal tentang film ataupun series. Dan tidak perlu panjang lebar, mari kita mulai. Film pertama yang akan dibahas atau tepatnya direview adalah The Mist, film horor asal Amerika Serikat yang diangkat dari sebuah novel dengan judul yang sama karya Stephen King, serta filmnya disutradarai oleh Frank Darabont. Oke, langsung saja. Film ini bercerita dari sudut pandang pria bernama David Drayton yang diperankan oleh Thomas Jane, nama yang kurang familiar bagi saya pribadi di industri dunia perfilman Amerika, bersama tokoh lain seperti Billy, anak David, dan juga beberapa para penduduk desa lainnya dengan setting tempat sebuah pedesaan di Amerika, namun tidak disebutkan secara pasti nama tempatnya apa. Cerita diawali dengan scan di mana David yang seorang seniman sedang melukis sebuah gambar yang sudah ditunggu oleh kliennya. Namun tiba-tiba cuaca berubah menandakan akan datang badai. Kemudian David dan membawa istri serta anaknya Billy ke ruang bawah tanah untuk menghindari kemungkinan terburuk saat badai tiba. Tanpa menghiraukan lukisan-lukisan karya David, kemudian David meninggalkan semua karyanya tersebut di ruangan kerjanya. Besokan harinya, keadaan di luar rumah David sudah porak-poranda. Sebuah pohon besar di halamannya menimpa ruang kerja David, di mana terdapat semua hasil karya David tersimpan. Salah satunya lukisan yang harusnya segera David selesaikan dan ditunggu konsumennya, rusak akibat dihantam oleh pohon yang roboh ke ruang kerja David. Alhasil, David menyesal karena semalam tidak sempat mengamankan lukisan tersebut. Kekesalan David terhenti saat Billy, anak David, menunjukkan bahwa rumah, atau tepatnya rumah-rumahan atau saung atau apalah pokoknya milik si David dan anaknya itu hancur tertimpa pohon. Setelah diperhatikan, ternyata pohon tersebut milik tetangganya, yaitu Norton. Tiba-tiba istri David melihat kabut turun dari pegunungan menuju danau dan hampir menyelimuti semua danau yang kebetulan rumah si David ini berada di tepi sebuah danau. Dan mereka heran karena selama ini baru terjadi suatu situasi tersebut. Tanpa menghiraukan kabut tersebut, karena mungkin itu hanya kabut biasa, kemudian David pergi menemui sang tetangga, yaitu Norton, untuk meminta pertanggungjawaban atas apa yang terjadi pada propertinya. Tapi harusnya nggak gitu juga ya sama tetangga, karena kan itu juga karena bencana. Tapi emang pada dasarnya si David ini sering usil dan jahil pada tetangganya itu, jadi mungkin dia sengaja ingin meriwuhi tetangga tersebut. Tapi apalah daya, ternyata si Norton lebih sial karena mobilnya yang antik buatan pabrikan Jerman ringsek tertimpa pohon. Alhasil, tadinya David mau merecoki Norton dengan pohon tumbangnya yang menimpa sasaungan punya si David. Si David malah ngalewas begitu saja karena tidak tega untuk menuntut si Norton yang lebih sial. Kemudian si Norton bertanya ke David, apakah dia akan ke kota dan ke Tokma, ke Borma, apa Midi, Mr. D, atau apalah terserah, pokoknya toko serba ada yang jaraknya cukup jauh, melintasi gunung, melewati lembah, beserta iring-iringan tentara. Langsung saja mereka kuy ke kota, tapi bukan naik delman untuk membeli peralatan dan bahan lain untuk memperbaiki rumah dan untuk persediaan jika badai datang kembali. Tapi badai pasti berlalu, David. Di perjalanan menuju masa depan, maksudnya kota, mereka berpapasan dengan iring-iringan mobil militer yang terlihat terburu-buru. Mungkin sepertinya sang sopir sedang mules dan sudah di ujung tanduk. Ternyata bukan. Para tentara tersebut memiliki proyek di gunung, tapi bukan gunung kembar ya. Pokoknya di sekitar tempat tinggal David lah. Dan proyek tersebut dinamakan Project Arrowhead, yang artinya arrow, panah, head, kepala. Jadi kalau diartikan ke bahasa Indonesia jadi proyek kepala panah. Bukan, kata itu di David itu proyek, kata David itu proyek misil pertahanan.
Singkat cerita, mereka sampai di pusat perbelanjaan, entah itu Tokma atau Mr. D, yang pasti bukan Alfamart atau Alfamidi, karena kasirnya tidak menawarkan pulsa dan memberikan kembalian permen. Dan ternyata si David sudah akrab dengan karyawan-karyawan toko tersebut. Mungkin karena si David seniman, atau mungkin karena nama belakangnya Beckham kali. Entahlah. Selang beberapa zaman kemudian datanglah 3 cowok gagah perkasa berpakaian dinas militer. Dan salah satunya menarik perhatian si kasir wanita, dan mereka pun saling melempar granat. Maksudnya senyum. Dan saling lirik-lirikan lagu. Tak lama kemudian datang polisi militer mencari ketiga boyband tadi. Maksudnya tentara. Dan keadaan di luar toko menjadi riuh dengan berseliwerannya mobil Pak Pol dan pemadam. Ternyata polisi militer tadi mau menjemput ketiga tentara tadi karena mereka lupa kalau mereka belum mencuci baju di asramanya. Tentu bukan, mereka bertiga tadinya mau cuti dan mau pulang ke rumah masing-masing untuk berlibur dan bertemu emak dan bapak mereka. Tapi suatu keadaan tertentu, cutinya dibatalkan. Sayang sekali, tapi masih beruntung cuti yang dibatalkan bukan pernikahan. Tapi tiba-tiba terdengar suara ngayung alarm dan muncul bapak-bapak dengan hidung berdarah. Mungkin karena dia sedang mimisan dan membutuhkan daun sirih di dalam toko. Oh, ternyata bukan, tapi si bapak bertemu sesuatu di dalam kabut yang telah mengambil si John Lee. Entah siapa John Lee ini, saudara Jet Li ataukah Rock Lee, juga tidak tahu. Sudahlah, jangan dipikirkan karena ternyata ada yang lebih penting, karena datang kabut tebal menyelimuti semua area di luar toko dan seseorang keluar untuk menyelamatkan mobil kesayangannya. Tiba-tiba lalu ditangkap. Seperti si John Lee, pria tersebut berteriak keenakan, maksudnya kesakitan, dan membuat semua orang di dalam Tokma panik. Semua orang bertanya-tanya, ada apa denganmu? Bukan ada apa ini. Yang berkata bahwa ini polusi pabrik kimia. Ada yang bilang si emak ini kematian, sungguh menakutkan emak ini. Dan langsung terjadi gempa bumi. Semua barang di dalam toko berjatuhan, termasuk bintang-bintang. Maksudnya lampu, karena sama-sama bercahaya. Setelah guncangan berhenti, si manajer toko berkata, sebaiknya jangan ada yang keluar toko karena mereka tidak tahu ada apa di dalam kabut yang mengambil si John Lee tersebut. Tapi ada satu emak-emak, tunggu dulu, sepertinya saya kenal emak ini. Dalam situasi mencekam, si emak creepy ini malah membuat orang semakin takut dengan menyebut bahwa ini kiamat. Waduh. Dan emak satu ini maksa mau keluar dan ingin pulang ke anak-anaknya. Si Wanda dan Victor lupa ketinggalan di rumah. Gak dibawa belanja sih. Semua orang memperingati agar tidak keluar. Si emak minta diantar mau sama siapapun. Yang penting diantar karena si emak bukan jelangkung yang pulang tak diantar. Tapi apalah kasih sayang seorang emak mengalah segalanya. Termasuk kabut yang telah mengambil si John Lee pun tidak dihiraukan dan si emak pergi menembus cakrawala. Maksudnya kabut untuk pulang bertemu anaknya. Tamat. Belum. Ini baru awal kok. Setelah emak itu pergi, yang lain tetap di dalam toko karena tidak mau mengambil resiko karena belum mengetahui pasti apa yang sebenarnya terjadi dan merencanakan untuk keluar dengan mantap-mantap. Maksudnya mantap saja. Sembari mengumpulkan persediaan untuk bertahan selama di dalam toko, sementara itu si David masuk ke gudang persediaan. Kebetulan di mana genset terletak di sana. Dan David pun memeriksanya. Tapi yang terjadi di luar bagian pintu rolling door ada sesuatu yang mendorong-dorong pintu tersebut. Dan si David langsung ngibrit karena takut kalau sesuatu itu mengambilnya juga seperti John Lee. Siapa sih John Lee? Ini dari tadi disebut-sebut terus tapi tidak kelihatan batang telinga sekalipun. Ketika David keluar bertemu trio wek-wek dan bertanya, apa kalian mendengar musik koplo? Oh bukan, sesuatu juga. Dan ternyata mereka juga akan memeriksa generator. Dan David bercerita bahwa di luar ada something good.
something wrong, yang mendorong-dorong pintu rolling. Tapi si trio Wek-Wek tidak percaya dan menyangka itu hanya ketakutan si David yang mungkin sedang halu. Kemudian trio Wek-Wek bersama David ditambah pemuda gagah berani kembali mengecek ke dalam gudang, dan salah satu trio Wek-Wek yang ternyata namanya Myron memeriksa kembali generator karena dilihat dari penampilannya ini ya, si Myron itu seperti seorang mekanik. Dan benar saja kata si Myron, ada yang menyumbat ventilasinya yang membuat generator panas. Kemudian dengan gagah berani, pemuda yang belakangan diketahui namanya Norman, tanpa disuruh dia akan melihat kondisi di luar dan menghilangkan penyumbat ventilasinya. Tapi David melarang karena apa yang telah dialami dan dilihat yang terjadi di luar pintu. Melalui perdebatan panjang yang nyatanya lebih seru daripada debat capres, akhirnya si Norman bersiap keluar pintu dan mulai dibuka, dan dalam keadaan pintu terbuka sebagian dan kabut menyelimuti bagian luar, muncullah tentakel Squidward. Squidward? Tapi ini lebih panjang dari punya Squidward. Menyeret Norman dan salah satu trio Wek-Wek yang bernama Oli, entah Oli mesin atau Oli samping, mencoba membantu Norman dengan segenap cinta agar lepas dari jeratan Bang Emok. Maksudnya tentakel yang sedang menarik si Norman keluar. Sementara itu dua trio Wek-Wek yang lain, yaitu Myron dan Jim, yang awalnya mengira David sedang menghalu mengenai sesuatu di luar, hanya terpaku dan diam tanpa kata, seolah jenuh. Diam tanpa mencoba menolong karena ketakutan. Ternyata cuma omong kosong keberanian mereka kalah sama si Oli yang mungil itu. Setelah segenap cinta dan usaha, David dan Oli menyelamatkan Norman, tapi apalah daya, si tentakel begitu tangguh dan akhirnya menyeret Norman keluar. Tamat. Belum. David berhasil memotong salah satu tentakel yang terjepit pintu. Jim meminta maaf karena sebelumnya tidak mempercayai apa yang didengar David di luar, dan boom, David memberikan Jim sebuah hadiah bogem matang karena yang mentah repot. Nanti Jim harus masak dulu. Setelah diberi hadiah oleh David, kemudian mereka kembali ke dalam toko dan berjanji sehidup semati untuk tidak memberitahukan bahwa Jim telah diberi hadiah oleh David. Bukan, tapi tentang tentakel itu, karena orang-orang di dalam toko tidak akan percaya dan akan menganggap mereka semua halu. Sementara keadaan semakin tidak jelas, orang-orang di dalam toko mulai berencana untuk meninggalkan toko. Tapi David bersama trio Wek-Wek tahu apa yang akan menunggu mereka di luar sana. Adalah tentakel yang lebih panjang dari tentakelnya Squidward. Akhirnya David dan trio Wek-Wek mengingkari janji mereka dan akan memberitahukan semua yang terjadi, mulai dari Norton. Karena Norton ini seorang pengacara terkenal, mungkin dia juga kenal kayaknya Hotman Paris. Sehingga jika Norton percaya, yang lain pun akan percaya. Tapi sayangnya Norton tidak percaya dan menganggap David akan membuat prank untuk dirinya dan mempermalukan serta membuat konten untuk Edison. Parah si David. Karena Norton tahu si David tetangganya ini orang yang sering jahil kepadanya, terjadilah pertengkaran antara David dan Norton, memaksa Oli memanggil semua orang di dalam toko dan meminta David menceritakan apa yang telah terjadi dialaminya di gudang bersama mereka. Namun entahlah namanya Budi atau Budek atau Budek, karena Oli memanggilnya Bud, dan Norton malah menertawakan karena menganggap mereka semua halu, kebanyakan makan kecubung kali. Untuk meyakinkan, kemudian David menyuruh Bud melihat langsung potongan tentakel di dalam gudang. Kenapa nggak dari awal aja Bambang itu diliatin tentakelnya ke orang-orang? Kalau perlu bakar, lumayan kan buat ganja lambung. Setelah semua pembuktian, apalah daya si Norton yang pengacara terkenal dan rajin menabung, baik hati dan tidak sombong itu tetap kekeh akan keluar dan mencari pertolongan dengan relasi yang dia punya, serta mengajak siapapun yang ingin ikut dengannya. Alhasil, karena si Norton ini seorang pengacara terkenal dengan banyak relasi, beberapa orang di toko pun ikut Norton untuk keluar, sementara yang lain bahu-membahu
memundak menghalangi jendela toko yang terbuat dari kaca agar tidak terlihat dan tertembus serangan makhluk-makhluk aneh di luar sana. Di sisi lain, emak creepy bernama Nyonya Carmody terus memperingati bahwa apa yang semua terjadi adalah pembalasan Tuhan pada manusia yang tidak mau lagi mempercayai Tuhan. Karena diperlihatkan sebagian besar orang-orang di film ini tidak mempercayai agama dan Tuhan. Akhirnya si Norton dan beberapa orang yang mempercayainya akan pergi meninggalkan toko. Meskipun David memujuknya dan berjanji akan membelikan Kinder Joy yang sering terpajang di depan meja kasir Alfa dan Indomaret. Norton tetap tidak terbuai. Kemudian David meminta Norton untuk mengikat tali pada badannya agar terjadi sesuatu. David dan yang lain bisa menariknya, tapi tetap juga si Norton menolak. Tapi kemudian ada om-om biker yang sukarela ikut keluar, bukan untuk ikut pergi, tapi hanya ingin memastikan mereka selamat, sekalian mau ambil shotgun si abah ini yang tersimpan di mobilnya tidak jauh di luar toko. Sebelum berangkat, Oli memberikan si om biker itu pisau dapur, tapi ternyata si om biker itu punya pisau Rambo. Kecewa si Oli, niat baiknya nggak sampai. Keluarlah Norton beserta para pengikutnya diikuti si om biker yang perlahan mulai menghilang dalam pekatnya kabut. Sementara di dalam toko, David dan yang lain memegangi tali sambil mengulur seperti sedang lomba tarik tambang 17 Agustus. Tapi apalah daya, tiba-tiba tali berhenti dan tiba-tiba tali menarik kencang David dan yang lainnya dengan tarikan melebihi tarikan strike mancing ikan lele Dumbo. Kemudian tarikannya menghilang dan David terus menariknya. Mulai muncullah darah dan tara. Si om biker berhasil ditarik, namun sayang hanya bagian pinggang ke bawah yang tersisa dari tubuh si om. Setelah kejadian itu, orang-orang di dalam toko tidak mau mengambil resiko dan tetap tinggal di sana ketika keadaan mulai kondusif. Apalah daya, si bapak ini mau ngawadang di tengah malam, muncul nyamuk segede ayam nabrak jendela kaca. Disusul yang lain dengan berbagai macam rupa dan ukuran, tentunya tidak dijual terpisah, semakin banyak dan akhirnya memecahkan kaca sehingga makhluk-makhluk tersebut berhasil masuk dan menyerang orang-orang di dalam toko. Orang-orang melakukan perlawanan dengan alat yang ada di dalam toko, akhirnya berhasil membunuh sebagian dan mengusir sebagian lagi keluar toko. David dan sisa orang yang ada di toko mencoba akan mengobati yang terluka dengan cara mengambil obat-obatan di toko sebelah punya Ernest Prakasa. Oh, bukan. Itu kan apotik, bukan toko kelontong. David sekaligus akan merencanakan keluar toko untuk selamanya, karena jika terus bertahan di toko pun akan percuma karena persediaan akan habis dan belum tentu bencana ini akan berakhir. Singkat cerita, David dan beberapa orang berhasil masuk ke apotik, namun mereka dikejutkan dengan keadaan dalam apotik dipenuhi dengan jaring-jaring mirip jaring Spider-Man, dan banyak orang-orang terlilit jaring dan menggantung. Dan salah satunya adalah polisi militer yang datang menjemput 3 boyband di awal-awal film, yang memang dia akan mampir ke apotik dulu sebelum pulang ke tempat militer. Tubuh mereka yang terlilit jaring dipenuhi serangga kecil yang kemudian menyerang mereka dan mengundang makin banyak serangga lain dengan ukuran lebih besar. Dengan keadaan panik, mereka kembali ke toko walaupun ada yang tidak berhasil selamat. Dengan keadaan semakin kacau dan mencekam, Nyonya Carmody terus berceramah dengan isi kitabnya, membuat banyak orang menjadi pengikutnya di kondisi penuh keputusasaan. Termasuk si Jim yang awal-awal menghina si Nyonya Carmody, sekarang dia jadi pengikutnya. Dasar manusia, giliran putus asa, baru ingat Tuhan. David mulai berpikir setelah apa yang didengarnya dari polisi militer yang terbungkus jaring laba-laba di dalam apotik. Dia meracau meminta maaf atas hal yang belum tentu diketahui. Dari situlah David mulai curiga dan akan menanyakan tentang suatu hal berhubungan dengan kabut ini kepada ketiga tentara yang ada di toko. Ketika David dan yang lain mencari ketiganya, David menemukan si ganteng kalem tapi tidak bersama yang 2 lainnya. Dan si ganteng kalem pun tidak tahu mereka di mana. David mulai mengintegrasi tentara itu, tapi dia tidak mengaku dan bilang tidak tahu apapun.
Dan si bapak mimisan berkata kalau hanya tinggal gudang persediaan yang belum diperiksa. Bergegaslah mereka ke gudang. Di sela-sela Nyonya Carmody berkhutbah, Jim melihat mereka masuk ke dalam gudang. Di dalam gudang mereka menemukan kedua tentara lainnya sudah bunuh diri karena mereka sadar apa yang telah mereka lakukan setelah apa yang didengar dari polisi militer di apotik, dan akhirnya si ganteng kalem yang tersisa mengaku juga. Dan Jim selaku pengikut Nyonya Carmody mengetahui bahwa ini disebabkan oleh kesalahan militer. Kemudian Jim menyeret sang prajurit ke tengah-tengah pengikut Nyonya Carmody untuk dihakimi sebagai penebusan dosa. Sang prajurit mencoba menjelaskan memang proyek Arrowhead yang sudah disebut di awal-awal oleh Norton ternyata ada hubungannya dengan semua bencana ini. Dia menjelaskan bahwa proyek tersebut untuk menghubungkan dunia lain tidak disebutkan itu dunia Doraemon atau Naruto, yang pasti dunia di mana makhluk tersebut berasal dan terjadi ketidakmampuan mereka menangani proyek tersebut akhirnya menjadi bencana seperti sekarang. Prajurit mengatakan ini bukan kesalahannya, ini kesalahan para ilmuwan karena dia hanya ditugaskan sebagai militer di tempat proyek tersebut. Tapi Nyonya Carmody dan pengikutnya tidak menerima alasan apapun. Sang prajurit akhirnya ditusuk salah satu pengikut Nyonya Carmody dan diarak di atas tangan para pengikut Carmody layaknya vokalis band diperlakukan fansnya. Sayangnya dia tak seberuntung vokalis band dan akhirnya disuguhkan pada makhluk di dalam kabut di luar toko. Setelah azan subuh, David yang semula merencanakan pergi dari toko akhirnya bergerak bersama beberapa orang yang ikut dengannya. Ketika mengendap keluar sembari mengambil persediaan makanan di meja kasir yang telah disediakan oleh Oli, ternyata sudah diketahui Nyonya Carmody dan dia malah meracau menuduh David dan kelompoknya sebagai dalang karena tidak mau mengikuti perintah Tuhan. Dan Carmody meminta Billy, anak David, untuk diambil dijadikan korban. Ternyata terjadi kekacauan dan Oli menembak Carmody. Dan pengikut Carmody tidak lagi melakukan perlawanan. David dan yang lain kemudian keluar dan berhasil menemukan mobil David, namun makhluk-makhluk dalam kabut pun menyerang. Setengah kelompok David pun tewas, tersisalah 5 orang ini. Dalam pekatnya kabut yang mengalahkan pekatnya asap kebakaran hutan di Sumatera dan Kalimantan jika musimnya telah tiba. David beserta Billy dan ketiga lainnya menuju rumah David untuk mencari istri David, tapi ternyata sudah tewas terlilit jaring Tobey Maguire. David melanjutkan perjalanan entah kemana sejauh mungkin. Di tengah keputusasaan, bahkan bahan bakar mobil menipis, mereka tidak melihat harapan. Semua tempat diselimuti kabut. David mulai berpikir untuk melakukan bunuh diri bersama kelima orang di dalam mobilnya. Namun apa daya, sisa peluru di pistol yang ditinggalkan Oli hanya ada 4. Kemudian dor. Terdengar teriakan David. Ternyata si David cukup pintar untuk tidak menembak dirinya sendiri karena setelah dia keluar mobil dan mencoba memancing makhluk-makhluk di dalam kabut untuk memangsanya, para militer datang, kabut menghilang, dan aku terkejut si emak yang nekat pulang dari toko untuk menyelamatkan anak-anaknya berhasil selamat dan berada di atas truk militer untuk dievakuasi. Memang mama sungguh luar biasa. Inilah akhir film The Mist, begitu nyesek si David. Coba aja sabar sedikit. David, malang nasib muna. Ada trivia dari film ini buat teman-teman yang mengikuti dan suka series The Walking Dead, pasti sudah nggak asing sama karakter-karakter ini. Ada Carol, Andrea, dan Dale. Yang bikin sedikit pangling sih Dale, apa ada ya teman-teman juga temukan selain mereka sebagai case The Walking Dead? Coba tulis di kolom komentar. Jangan lupa like, share, dan tentunya subscribe biar tambah semangat menyajikan review, info, dan lain-lain tentang film ataupun hal lainnya. Terima kasih. Wassalamualaikum.